Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Dunia Channel. Sekarang kita ditemenin sama Edo guys. Halo guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Oke guys, kali ini saya akan berbagi tips gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi aja. Tips agar kucing ini panjang umur dan gak gampang mati lah, begitu istilahnya begitu ya. Tapi di sini hanya tips aja guys ya. Maksudnya nggak ada jaminan kalau misalkan kalian ngikutin tips ini juga kucing gak mati ya. Namanya juga makhluk hidup ya gitu ya. Tapi seenggaknya ini bisa meminimalisir gitu ya kematian pada kucing kalau kita melakukan tips-tips berikut ini. Oh ya guys, sebagai informasi, Edo ini tahun ini dia masuk ke 11 tahun guys. Udah nenek-nenek dia nih, udah punya banyak cicit ya, udah cicit-cicitnya lagi gitu, udah banyak banget gitu ya. Dia makan juga masih lahap, semua masih aman, bahkan masih centil banget guys. Kalau misalkan dikasih kawin juga masih kawin, cuman saya nggak mau begitu ya. Yang biasanya saya terapkan ke kucing-kucing saya biar kucing-kucing saya ini relatif panjang umur gitu guys ya. Saya selalu rutin memberikan mereka vitamin guys ya, vitamin apapun. Tapi sudah setahun setengah ini, udah hampir 2 tahun saya rutin kasih Maxpal Super Serum aja sih guys. Kalian mungkin saksinya begitu ya, saya selalu spill soal Maxpal Super Serum ini karena memang saya mengandalkan Maxpal Super Serum ini di segala kondisi guys ya. Maxpal ini adalah serum yang kandungannya adalah berbagai macam vitamin atau multivitamin yang dibutuhkan kucing, udah komplit banget di sini, dan juga protein yang tinggi dan mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing. Jadi komplit banget guys. Cara pemberiannya gampangnya seperti biasa, bisa dicampurkan dengan makanan, bisa disemprot langsung ke mulut kucingnya guys ya, biar dia sehat terus guys. Bismillah. Cup. Nah gitu guys ya, cukup 1 kali pencet aja guys ya, karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nambul hanya dengan 1 kali pencet aja guys. Dan untuk kucing usia 0-6 bulan bisa kasih varian Maxpal Super Serum yang junior ini guys ya. Nah selain untuk menjaga kesehatan kucing agar kucingnya nggak gampang sakit, meningkatkan imun tubuh kucing agar kucingnya lebih kuat imunnya, nggak gampang sakit begitu ya, otomatis itu mempengaruhi ke usia si kucing juga begitu ya. Maxpal Super Serum ini juga bagus banget untuk menambah nafsu makan, menambah energi, mengatasi stres karena stres juga bahaya ya, dan juga bagus untuk mengatasi kerontokan, untuk kesehatan bulu dan kulit kucing, membuat bulu kucing lebih cantik dan berkilau, dan bagus banget untuk menambah volume ASI nih bagi kucing-kucing yang menyusui biar nggak kekurangan ASI. Juga bagus banget untuk kucing-kucing masa recovery habis operasi, habis melahirkan, habis steril guys ya. Ini bagus banget untuk masa pemulihannya guys ya. Maxpal Super Serum all-in-one solution. Dengan Maxpal nggak repot lagi pilih-pilih vitamin. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke guys, langsung kita ke materinya atau tips soal kucing ini biar kucing ini panjang umur guys ya, relatif panjang umur lah gitu ya. Oke, Edonya pamit dulu guys. Udah guys, ini nenek-nenek mau ke pengajian dulu. Hal-hal berikut yang akan saya share ke kalian ini akan mempengaruhi soal kesehatan si kucing dan otomatis juga mempengaruhi soal keselamatan atau umur si kucing akan lebih panjang, gitulah intinya begitu guys ya. Karena jujur aja guys ya, dulu sekitar kayak 5-6 tahun yang lalu lah begitu ya, kucing-kucing saya tuh terus-terusan mati guys ya, sampai-sampai kalau misalkan kucing saya lahiran 5 gitu ya, syukur-syukur ada 1 sampai dewasa. Dan dulu saya ini selalu kucing saya ini kalau sedikit-sedikit ini saya serahkan ke klinik, ke dokter lah begitu ya, karena saya nggak ada bekal ilmunya sama sekali dulu gitu ya, awam banget begitu ya. Dan sampai akhirnya saya belajar sendiri soal kucing dari nol banget, dari hal-hal sepele sampai hal-hal yang istilahnya yang rumit saya pelajarin begitu ya. Yang pertama guys ya, sebagai cat owner kita harus punya wawasan dalam mengobati, mentreatment, dan dalam merawat kucing gitu ya, punya bekalnya begitu ya. Nggak bisa kita benar-benar awam gitu, nggak bisa. Kalau misalkan analoginya aja gitu ya, kita punya anak bayi, setidaknya kita tahu lah gimana sih kalau menghadapi bayi yang mencret, panas badannya, suhunya tinggi, demam begitu ya, dikompres kah atau gimana kah begitu ya. Nah seminimal itu guys ya, sebagai pertolongan pertama gitu ya, kita harus tahu. Jadi yang pertama yang penting banget adalah bekali diri kita dengan informasi, dengan ilmunya begitu ya, bekali diri kita dengan banyak pengetahuan atau wawasan soal perawatan kucing, memelihara kucing, mengobati kucing, dan lain sebagainya. Terlepas nanti gitu ya, kalau misalkan kucing kita sakit, kita mau bawa ke dokter kek, bawa ke dukun kek, itu terserah. Tapi seenggaknya kita punya juga bekal ilmunya, seenggaknya untuk kita jaga-jaga kalau misalkan pada saat kita nggak bisa ke dokter, atau memang nggak ada dokter di tempatnya, atau misalkan kita tinggal di kampung yang jauh ke dokternya, atau nggak punya duit. Saya juga masih nonton channel-channel orang gitu ya, kalau ada masalah apa-apa saya cari sendiri gitu ya, apa jawabannya, gimana treatmentnya, dan lain sebagainya, untuk bisa sedikit mengatasi masalah gitu ya. Syukur-syukur bisa mengatasi semua masalahnya begitu guys ya. Terus yang kedua, sebaiknya pelihara kucing secara indoor aja atau full indoor guys ya, itu lebih aman ya, aman dari infeksi virus, aman dari infeksi bakteri,
bakteri, cacing dan lain sebagainya, juga aman dari kecelakaan, ketabrak gitu ya, kelindes, dimakan ular atau digigit sama anjing mungkin begitu ya, atau ada orang-orang yang jahat yang nyiksa hewan di luar sana begitu ya. Jadi paling aman lah kucing ini dipelihara dalam rumah guys ya, karena mereka ini seperti anak kecil gitu ya. Bayangin aja anak kecil kalau dilepas liarkan gitu ya, mereka sendiri nggak tahu itu bahaya apa begitu. Terus yang ketiga, seperti yang udah saya spill tadi di awal begitu ya, pastikan kucing ini selalu mendapatkan vitamin guys ya. Vitamin ini penting banget, sama pentingnya dengan memberikan minum atau makan ya. Minum atau makan mungkin nggak mungkin kita lupa, tapi vitamin peluang untuk lupanya banyak banget. Padahal vitamin bagi kucing ini penting banget guys ya, karena imun tubuh kucing ini nggak sekuat imun tubuh kita begitu ya. Apalagi kucing-kucing keras kayak Persia begitu ya, itu imun tubuhnya nggak sekuat kucing-kucing dom atau kucing kampung begitu ya. Jadi pastikan kucing ini selalu mendapatkan vitamin. Terus yang keempat, pastikan kucing ini cukup makan. Bisa dapat makan secukupnya aja, nggak perlu berlebihan. Itu bisa menunjang kucing ini tetap lebih sehat guys ya. Kalau misalkan kucing ini cukup aja, kalau saya pribadi saya kasih dry food itu 2 kali sehari aja udah cukup, selebihnya nggak kasih dry food lagi. Istilahnya pakannya diatur gitu ya. Ini udah 5-6 tahun belakang ini kucing saya cuma makan sehari 2 kali aja khusus dry food. Kalau ada tambahan lain wet food silahkan begitu ya, berarti dry foodnya saya kurangin. Kalau misalkan saya kasih dia wet food guys ya, seporsi wet food lah kira-kira begitu, misalkan 2 sendok makan gitu ya, berarti dry foodnya nggak saya kasih lagi, jadi sebagai pengganti bukan sebagai penambah ya gitu ya. Terus yang berikutnya, kelima, harus banyak minum, cukup minum, ini penting banget, terlebih buat kucing-kucing yang ada riwayat flu begitu ya, yang susah pipis, batuk kemih. Pastikan kucingnya banyak minum atau cukup minum guys ya. Untuk masalah minum ini berapa yang dibutuhkan, resikonya apa kalau misalkan kucing kurang minum dan lain sebagainya, kalian simak di video sebelumnya guys ya, itu bahas soal minuman atau air untuk kucing guys ya. Terus yang keenam, pastikan kucingnya nggak stres guys ya. Stres ini nggak bisa kita sepelehin begitu ya, stres ini bisa membuat kucing sakit otomatis bisa mengancam nyawa. Kalau kucing nggak suka di kandang, jangan di kandang. Kalau kucingnya nggak suka dikasih rantai begitu ya, jangan dikasih. Nggak suka pakai baju, jangan pakai baju begitu ya, udahlah begitu ya. Kasih mereka yang nyaman-nyaman aja, yang nggak penting-penting banget itu yang membuat mereka nggak nyaman, ya udah ilangin itu. Kalau misalkan memang benar-benar harus di kandang kondisinya kucingnya gitu ya, ya harus pelan-pelan ngajarinnya, harus pelan-pelan juga kita melatih untuk dia terbiasa, bikin dia nyaman gitu ya, bikin suasana kandangnya juga nyaman begitu guys ya. Terus berikutnya yang ketujuh, vaksin guys ya. Jadi sebisa mungkin bagi teman-teman yang punya budget, punya dana begitu ya, pastikan kucingnya dapat vaksin yang komplit begitu ya. Ya sebisa mungkin lah diusahakan begitu ya. Walaupun ya vaksin ini nggak ada jaminan sama sekali kucing akan panjang umur, selalu sehat dan lain sebagainya, tapi setidaknya kucing yang divaksin ini imunnya lebih kuat. Jadi pada saat dia menghadapi virus begitu atau penyakit-penyakit begitu, imunnya lebih kuat untuk melawan si penyakit guys ya. Terus yang ke-8, berhubungan dengan masalah dokter ini ya, ini menurut saya pribadi gitu ya, pinter-pinterlah untuk mencari dokter atau klinik yang tepat guys ya. Jadi jangan asal-asalan, karena ini nyawa begitu ya. Namanya orang yang melakukan sesuatu profesi, nggak semuanya kualitasnya sama begitu ya. Ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang pintar, ada yang berpengalaman, ada yang enggak, ada yang pakai hati, ada yang enggak begitu ya. Lihat review dulu atau cari dulu rekomendasi dari orang-orang sekitar, orang-orang di kota yang sama, biasanya kemana yang lebih bagus, ke dokternya siapa. Karena kadang juga klinik nih, ada satu klinik bagus ya, belum tentu juga semua pelayanan atau semua dokter di sana dengan kualitas dan pengalaman yang sama begitu ya. Nah terus yang berikutnya, lupa udah yang keberapa begitu ya, pastikan kucing ini selalu mendapatkan kasih sayang dan perhatian guys ya, jangan dicuekin, karena kucing ini makhluk yang peka, makhluk yang sensitif gitu ya. Mereka ini ngerti pada saat mereka dicintai, disayangi gitu ya. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman yang sibuk banget nih, sempetin lah untuk sekedar ngelus gitu ya, setelah ngasih makan dilus dulu sebentar sebelum berangkat kerja, terus nanti pulang dilus lagi, diajak main sebentar begitu guys ya. Jangan dicuekin, jangan dibiarkan mereka merasa mereka ini diabaikan atau tidak dicintai gitu guys ya. Terus yang berikutnya, yang terakhir ini, jangan sampai kucingnya kesepian, bisa mengakibatkan mereka stres, bisa membuat mereka ini merasa tidak bersemangat untuk hidup gitu ya. Jadi pastikan kalau misalkan teman-teman melihara kucing itu, pastikan minimal ya 2 ekor ya, jangan 1 ekor ya. Jangan pernah melihara kucing 1 ekor, itu zolim menurut saya ya, karena kasihan. Apalagi kalau misalkan kita tinggal kerja seharian atau kadang kita nginep gitu ya, kebayang dia sendirian, karena kucing ini makhluknya makhluk sosial, bukan kayak keong begitu ya. Kucing ini dia bersosialisasi, dia butuh teman bermain, berinteraksi dan lain sebagainya, butuh saling menyayangi justru gitu ya, saling grooming. Itu membuat mereka imunnya lebih kuat karena merasa happy, merasa dicintai, nggak kesepian guys ya. Oke gitu guys ya, ini hanya sebatas kesimpulan saya pribadi berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya pribadi di kucing-kucing saya, karena kebetulan saya pelihara banyak kucing gitu ya, udah belasan tahun lah begitu ya. Bukan saya ini maksudnya suhunya, bukan, masih banyak yang lebih suhu, yang lebih banyak kucingnya, yang lebih canggih, yang lebih istilahnya niat banget begitu ya, banyak kok begitu, yang lebih pintar juga banyak banget. Dan disclaimer lagi, mungkin pengalaman satu orang dengan lainnya berbeda-beda, nggak bisa disamaratakan
silakan, mau dipercaya mau nggak juga silakan, mau diterapin mau nggak juga silakan, mau diikutin mau nggak juga silakan, balik lagi ke kalian masing-masing begitu ya. Oke gitu guys ya, terima kasih udah nonton. Maaf kalau ada salah-salah, maaf kalau ada kurang-kurang, maaf kalau misalkan ada informasi yang sensitif, nggak ada maksud menyinggung siapapun atau memojokkan profesi atau siapapun itu gitu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys.